Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini ada satu tema tentang roti hidup. Saya akan kutip dari Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ayat ini mungkin sangat-sangat familiar buat kita ya. Kadang ayat ini juga seringkali di dalam pergaulan kita, di kalangan kekristenan menjadi sebuah plesetan. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi juga dari soto tangkar, tapi juga dari makanan-makanan yang enak. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, ayat ini memiliki makna yang begitu mendalam. Ada dua hal yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti adalah makanan dasar. Tubuh manusia membutuhkan makanan. Artinya tubuh manusia perlu makan minimal makanan yang dasar untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kesehatan bagi tubuh. Tetapi dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini ingin memberitahukan apa? Ingin memberitahukan kepada kita bahwa manusia bukan saja terdiri dari tubuh jasmani yang terlihat oleh setiap kita, tetapi manusia juga terdiri dari hal yang rohani, yaitu jiwa kita. Tubuh jasmani kita membutuhkan makanan. Tetapi rupanya bukan cuma tubuh jasmani kita saja yang membutuhkan makanan. Tubuh kita membutuhkan makan roti. Tetapi jiwa kita juga membutuhkan makanan. Jiwa kita butuh makan, yaitu makan firman. Firman yang mana? Jelas dimaksudkan di dalam Alkitab, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu adalah perkataan, bahwa jiwa kita pun juga perlu makanan. Jiwa kita perlu makan. Jiwa kita perlu makan dari perkataan. Perkataan yang mana? Bukan perkataan feng shui, bukan perkataan ramalan bintang, bukan perkataan filsafat-filsafat, tapi jiwa kita butuh perkataan. Perkataan yang mana? Perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tidak semua orang menyadari hal ini. Sesungguhnya jiwa manusia butuh makan dari firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Seringkali manusia menyenangkan, mententramkan hati, mententramkan jiwanya dengan filsafat-filsafat dunia, dengan nasihat-nasihat orang yang bijak. Sekarang kita awal tahun itu para peramal, baik itu feng shui, baik itu ramalan bintang, sangat terkenal. Di mana-mana, di tayangan-tayangan televisi itu ditayangkan mengenai ramalan-ramalan. Dan banyak orang haus untuk mendengarkan ramalan akan tahun ini, tahun kerbau katanya. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa bukan cuma tubuh kita saja yang perlu makan, tapi jiwa kita juga butuh makan. Makan dari mana? Makan dari perkataan, dari firman. Firman yang mana? Firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jiwa kita haus bukan haus karena agama. Jiwa kita lapar bukan karena lapar harus dipenuhi oleh kata-kata yang bijak. Tetapi jiwa kita lapar, kita membutuhkan firman yang keluar dari mulut Allah. Hal yang kedua yang mau ditekankan,
tentang firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, perhatikan kata keluar. Kata keluar dari mulut Allah. Keluar. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman yang keluar dari mulut Allah ini menjawab pertanyaan orang yang mengatakan, memang Yesus Kristus anak Allah? Apakah Allah punya anak? Kalau Allah punya anak, terus bidannya siapa? Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Sesuatu yang keluar itu dilahirkan, diperanakan. Sama seperti gereja kita melahirkan Bajem. Bajem adalah anak dari gereja kita. Lahir dari gereja induk. Apakah pakai bidan? Tidak. Ini adalah kata atau bahasa manusia yang keluar dari sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, maka dikatakan diperanakan. Siapa yang diperanakan? Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Allah karena dia keluar dari Allah. Jadi hal yang kedua, manusia bukan saja butuh makan roti, tetapi manusia juga butuh Yesus Kristus. Semua manusia di dalam dunia ini butuh Yesus Kristus. Tetapi tidak semua manusia sadar bahwa mereka butuh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, satu ayat singkat, tetapi sangat dalam maknanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita jangan melulu memikirkan akan kebutuhan-kebutuhan di dalam dunia ini saja. Manusia bukan cuma butuh makan roti, tetapi manusia juga terdiri dari jiwa, sesuatu yang rohani, yang juga butuh makanan. Makanan yaitu firman yang keluar dari mulut Allah, bukan dari yang lain. Manusia jiwanya juga membutuhkan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk Yesus Kristus yang sudah menyapa kami dan tinggal dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk Alkitab firman-Mu yang memberikan kepada kami jalan kehidupan. Bagaimana kami hidup baik di dalam dunia ini ataupun di dalam kekekalan. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan.